Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak sepenuhnya menutup pintu untuk proses naturalisasi Emil Audero. Kepada media Italia Corriere dello Sport, ia menyatakan siap membahas lebih lanjut dengan kiper Como 1907 itu. Nama Audero sebetulnya sudah lama masuk incaran PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Apalagi ayahnya adalah orang Indonesia asli bernama Edi Mulyadi yang merupakan warga NTB. Akan tetapi sang ayah pernah menolak mentah-mentah jika putranya itu dinaturalisasi. Sebab Emil disebutnya punya mimpi tampil di Piala Dunia, sesuatu yang kala itu terlihat mustahil buat timnas Indonesia. Situasi kini berubah. Skuad Garuda punya peluang tampil di Piala Dunia 2026 melihat klasemen grup C putaran 3 kualifikasi zona Asia. Indonesia bertengger di posisi 3 dengan 6 poin dari 6 laga. Ambisi Emil untuk tampil di Piala Dunia bisa tercapai lewat timnas Indonesia. Sebab mustahil berharap mendapat panggilan dari timnas Italia yang dipenuhi kiper-kiper hebat. Lantas Erick masih membuka pintu kepada Emil. Secara mengejutkan, ia mengaku siap membahas soal naturalisasi dengan kiper berusia 27 tahun tersebut. Sebenarnya kami belum membahas hal ini meskipun kami telah bertemu lebih dari sekali di Milan. Saya juga mengenal keluarganya. Jika dia percaya pada program kami, tentu saja kami bisa membahasnya lebih lanjut, ujar Erick. Perkataan Erick itu bisa jadi sinyal positif. Masuknya Emil jelas akan menambah kekuatan timnas Indonesia meski sudah memiliki kiper sekaliber Maarten Paes. Penjaga gawang jebolan Akademi Juventus tersebut bisa menjadi pesaing yang bagus. Hal itu tentu akan berdampak positif kepada pertahanan timnas Indonesia kelak. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard didesak mundur dari jabatannya usai kalah 2-0 dari timnas Indonesia. Desakan itu dimunculkan sejumlah pengamat sepak bola asal Arab Saudi. Salah satunya disuarakan Al-Qaus yang menilai Hervé Renard harus mengambil aksi, bukan hanya sekadar berkata di depan media. Sekadar diketahui, setelah kalah dari timnas Indonesia, pelatih asal Prancis itu mengaku akan bertanggung jawab atas kekalahan yang diterima skuad Green Falcons. Menyebut kata tanggung jawab bukan hanya sekadar bicara, sebab itu hanya keberanian di depan media. Seharusnya ia mengambil tindakan dan mengakui kesalahannya dengan mengajukan pengunduran diri, kata Al-Qaus. Pendapat serupa diungkapkan pengamat sepak bola Arab Saudi yang lain, Khaled Al-Atawi. Ia mengatakan pelatih yang membawa timnas Arab Saudi menang 2-1 atas Argentina di matchday pertama. Grup F Piala Dunia 2022 itu bukanlah sosok yang tepat membesut Salem Al-Dausari dan kawan-kawan. Mendapat desakan di atas, Hervé Renard bisa saja memilih mundur. Pelatih timnas Arab Saudi sebelum Hervé Renard, Roberto Mancini juga mendapat desakan serupa setelah Arab Saudi ditahan Bahrain 0-0 di matchday keempat grup C, Selasa 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ragnar Oratmangoen menyambut gembira kabar bergabungnya Ole Romeni dengan timnas Indonesia. Ragnar menilai kehadiran striker tersebut akan semakin memperkuat skuad Garuda. Romeni, striker berusia 24 tahun yang kini bermain untuk FC Utrecht, tengah menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kabar ini terungkap setelah Romeni bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir seusai laga timnas Indonesia melawan Jepang. Ragnar yang bermain untuk FC Dender mengungkapkan rasa senangnya atas keputusan Romeni. Ia menyebut bahwa upayanya membujuk Romeni untuk bergabung akhirnya membuahkan hasil. Saya sangat senang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya banyak berbicara dengannya. Saya mencoba meyakinkan dia, ujar Ragnar. Menurut Ragnar, Romeni memiliki kualitas yang sangat baik dan diyakini mampu memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, khususnya di lini serang. Saya mengenalnya dengan sangat baik dan menurut saya dia adalah tambahan yang sangat bagus untuk tim ini, tambah Ragnar. Romeni dijadwalkan melakoni debutnya bersama timnas Indonesia pada Maret 2025. Pada bulan tersebut, skuad Garuda akan menghadapi 2 laga penting melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia
2026 masih terbuka. Saat ini, skuad asuhan Shin Tae-yong berada di peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin dari 1 kemenangan, 3 imbang, dan 2 kekalahan. Kehadiran Romeni diharapkan menjadi tambahan kekuatan untuk mewujudkan mimpi Indonesia berlaga di Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membuka peluang memanggil beberapa pemain abroad untuk membela Garuda di Piala AFF 2024. Namun, Elkan Bagot sepertinya tak bisa memenuhi itu andai namanya masuk daftar panggilan. Kenapa? Selain belum ada kejelasan perihal sudah berbaikan atau belumnya Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong, kondisinya saat ini juga makin memprihatinkan di Blackpool FC. Elkan Bagot yang menjalani masa peminjaman dari klub Premier League Ipswich Town menjadi pesakitan di ruang perawatan Blackpool FC. Sejak awal musim, Elkan Bagot baru tampil 4 kali karena lebih banyak berada dalam ruang perawatan akibat cedera yang silih berganti membekapnya. Bagot sempat absen sebulan karena cedera betis, sebelum comeback dengan bermain 45 menit saat Blackpool FC kalah dari Liverpool U21 di EFL Trophy. Namun setelah itu dirinya kembali menepi. Pelatih Blackpool FC Steve Bruce mengonfirmasi sang pemain kembali dibekap cedera, kini pada bagian paha. Sayangnya dia cedera di bagian paha, kata Steve Bruce. Cedera itu membuat Elkan Bagot dipastikan dicoret dari skuad Blackpool FC. Belum diketahui kapan sang pemain bisa pulih dan siap bertanding. Di sisi lain, TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 akan berlangsung dari 26 November hingga 5 Desember mendatang. Kondisi Elkan Bagot yang seperti tertimpa sial berturut-turut menjadi sorotan Blackpool Gazette. Mereka menganggap ini merupakan mimpi buruk bagi bek berpostur 196 cm itu selama masa peminjaman di Blackpool FC. Agen Mace Hilgers, Yalcin Sarica, menyebut kliennya sedang didekati klub dari Spanyol dan Italia jelang bursa transfer musim dingin. Ada kemungkinan pemain timnas Indonesia itu hengkang dari Twente dalam waktu dekat. Ada proses penjajakan, ada ketertarikan dari Spanyol dan Italia. Transfer ke luar negeri benar-benar jadi opsi, tapi menurut saya Mace tidak begitu saja menutup pintu untuk klub Belanda, kata Sarica. Kontrak pemain 23 tahun itu masih berlaku hingga Juni 2026. Situs Transfermarkt memberi nilai pasar Mace Hilgers sebesar 10 juta euro atau 167 miliar rupiah. Mace Hilgers adalah salah satu pemain termahal di FC Twente. Ia memiliki nilai pasar yang sama dengan Sam Stuygen. Meski sedang didekati oleh 2 klub asing yang belum disebutkan lebih spesifik, situs Twente Insight melaporkan klub Liga Belanda, Feyenoord juga intens mendekati bek timnas Indonesia tersebut. Ada beberapa diskusi dengan klub yang tertarik. Mereka secara berkala berkomunikasi tapi belum ada tahap lebih lanjut. Ini masih awalan, ujar Sarica. Karena itu, Sarica tidak bisa memberi informasi lebih spesifik sebelum ada perkembangan lanjutan dari diskursus transfer Mace Hilgers. Ia justru mendukung Hilgers tetap bertahan di Twente setidaknya hingga musim 2024-2025 berakhir. Hilgers merupakan pemain yang berasal dari Akademi Twente dan mulai berkarir secara profesional membela klub berjuluk The Tukers itu pada 2020. Miliano Jonathans akhirnya mendapat lampu hijau dari keluarganya untuk membela timnas Indonesia. Peluang untuk dinaturalisasi pun kini terbuka. Izin dari keluarga itu disampaikan oleh YouTuber Yusa Nugraha. Ia menjelaskan bahwa Miliano Jonathans dapat dukungan keluarga untuk membela timnas Indonesia. Dukungan itu datang dari keluarganya yang berada di Depok, Jawa Barat. Sebagai informasi, Jonathans merupakan salah satu dari 12 marga Belanda Depok. Jika Jonathans benar bisa memperkuat timnas Indonesia, maka ada beberapa keuntungan buat timnas Indonesia. Jika berhasil dinaturalisasi, Miliano Jonathans bisa diproyeksikan untuk bermain di berbagai level timnas. Karena usianya masih 20 tahun, ia masih bisa diproyeksikan untuk bermain di timnas U20, setidaknya sampai April tahun depan. Juga bisa bermain di timnas U23 yang akan melakoni kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan. Miliano juga tentu saja bisa dicoba Shin Tae-yong untuk bermain di timnas senior.
Sejauh ini, timnas Indonesia senior masih cukup sulit membangun serangan dari sektor kanan. Emiliano Jonathans kebetulan berposisi sebagai winger kanan. Usianya memang masih sangat muda, dan musim lalu sempat cedera lutut. Tapi Emiliano Jonathans musim ini tampil sangat impresif. Bersama Vitesse di Liga 2 Belanda 2024/2025, Jonathans mampu mencetak 8 gol dan 3 assist dari 12 penampilan. Torehan gol itu 61% dari total gol Vitesse di Liga 2 Belanda sejauh musim ini. Ketajaman Emiliano Jonathans bisa sangat membantu timnas Indonesia yang sejauh ini memang kesulitan menemukan sosok penyerang tajam di lini depan.